Saudara, hari ini kita akan bicara tentang pengampunan vs pengungkungan. Pengampunan, pengungkungan, itu lawan kata. Satu, ada hati yang mengampuni. Satu, merupakan dendam, ingin mencelakakannya. Mencelakakan orang lain. Nah, bagian Alkitab yang mau kita renungkan, saudara, karena singkat, maka saya akan ambil beberapa ayat saja. Lukas 15 dan surat Filemon. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu. Hamba-Mu mau serahkan seluruh penguraian firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Pakailah agar menjadi peringatan, ajaran, dan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama dalam Lukas 15, saudara, ayat 11 sampai 32 mestinya. Kalau saudara ada Alkitab, nanti saudara boleh baca. Di situ bicara tentang apa? Bicara tentang ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Apa yang dilakukan? Yang bungsu itu berkata kepada bapaknya, berikanlah kepadaku bagian harta yang merupakan hakku. Bapaknya itu memberi, saudara. Anak durhaka. Si bapak belum mati, sudah minta warisan terlebih dahulu. Bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat, tapi dia sudah minta warisannya, saudara. Tapi bapaknya tidak marah. Bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, di Alkitab mencatat dan Yesus berkata, maka pergilah anak yang bungsu menjual seluruhnya dan pergi ke negeri yang jauh. Dia ingin bebas. Dia ingin terlepas dari ayahnya, dari saudaranya. Dan di sana dia memboroskan harta kekayaan itu, hidup berfoya-foya, pesta. Saya yakin dia banyak teman. Kenapa? Karena uangnya banyak. Saudara, uang itu dapat membeli teman. Uang itu dapat membeli kegembiraan. Tapi sekali lagi, saudara, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Mungkin dianggap bahagia tapi yang sementara. Begitu uang dia tidak ada, jangankan teman, bahkan orang yang teman dekat pun tidak ada lagi. Semua tidak ada, saya yakin. Karena teman yang dia punya itu semuanya karena dia kaya, karena makan enak, karena berfoya-foya. Maka Alkitab mencatat setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan, dan dia mulai melarat. Disitulah dia baru merasakan betapa susahnya kalau hidup tidak punya harta lagi, tidak punya orang yang dekat lagi. Dan dia mau bekerja karena malu kan, gak berani pulang, dia mau bekerjalah dia kepada seorang majikan. Alkitab mencatat, suruh dia kerja ke kandang babi. Lapar dia. Mau makan makanan babi, gak dikasih. Ampas itu mau dimakannya tidak dibolehkan. Saudara. Waktu itulah dia baru mulai waras. Mulai sadar. Di rumah bapakku, di kampung halamanku, banyak sekali makanan. Pegawai-pegawai bapakku, hamba-hamba dari bapakku, semuanya mereka itu apa? Mereka itu boleh menikmati makanan enak, senang. Aku kelaparan, ampas babi aja gak boleh.
maka teringatlah akan bapaknya. Sekarang dia mau pulang. Dia mau pulang. Dia tahu diri. Dia bilang, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Bahkan dia katakan, jadikanlah ia sebagai seorang hamba, upahan pun tidak masalah. Nah, di Alkitab mencatat, saudara, dari jauh. Ya bisa saja setiap hari si bapak itu sudah memandang, mengulurkan tangan, ingin menyambut anaknya itu pulang. Tapi gak pulang-pulang, saudara. Maka hari itu, ketika dari jauh si bapak melihat, apa yang dia lakukan? Dia berlari mendapatkan anaknya yang bau babi itu. Dipeluknya erat-erat. Dipeluknya erat-erat. Diciumnya, saudara. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku ini orang berdosa. Berdosa terhadap surga dan terhadap engkau, Papa. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Apakah bapaknya marah? Apakah bapaknya mengusir dia? Tidak, saudara. Bapaknya katakan, lekas hamba-hamba, bawa kemari jubahnya, mandikan, kasihkan cincin, kasihkan wangi-wangian. Kita mau adakan pesta pora menyambut anak saya yang sudah hilang ini. Inilah pengampunan. Hal yang kedua, saudara, di dalam surat Filemon. Nah, surat Filemon ini menarik. Kalau sekarang yang baru kita lewati itu tentang anak hilang, Yesus yang menceritakan perumpamaan, sedangkan di dalam surat Filemon, Paulus yang menulis tentang kejadian real, nyata. Ada seorang bernama Filemon. Apa yang terjadi? Filemon itu punya seorang budak namanya Onesimus. Nah, si Onesimus itu jahat, tidak jujur, mencuri. Surat Filemon hanya satu pasal, saudara. Saudara boleh membacanya, saudara. Lalu ketahuan, di zaman itu, saudara, kalau ada orang mencuri dan ketahuan, dia itu bisa dihukum mati. Dilempar batu sampai mati boleh. Dan Onesimus lari. Dia lari ke Paulus, mungkin dia share, dan Paulus membimbing dia, Paulus mengajarnya, Paulus menolongnya, sampai dia bertobat. Sekarang Paulus tulis sebuah surat kepada Filemon. Terima dia. Bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai pembantumu, bukan lagi sebagai budakmu, tapi terima dia sebagai saudara. Sebab katanya, dulu dia memang tidak berguna bagi kamu. Tapi sekarang dia berguna bagi kamu, Simon. Maksudnya Filemon. Dulu tidak berguna karena mencuri. Tapi sekarang dia sudah bertobat. Aku sudah membimbingnya. Terima dia bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai saudara. Disinilah harus dipraktekkan pengampunan. Diangkat harkat dan martabatnya kembali, saudara. Ini pengampunan. Saudara, kita juga perlu demikian, saudara. Mengampuni. Mengampuni orang lain. Ada 4 hal penting, saudara,
dalam proses pengampunan ini. Pertama, kasih tanpa syarat. Ketika sang ayah menerima dia kembali, menerima anak bungsunya kembali, dia tidak bilang, awas ya, jangan lakukan lagi ya. Kalau kamu kedapatan seperti itu lagi, awas. Tidak ada ancaman, tidak ada syarat apapun. Tanpa syarat menerimanya kembali. Sebagai anak, saudara. Padahal si bungsu itu telah menyia-nyiakan harta masuk dalam hidup yang berdosa. Ini menggambarkan pengampunan daripada Allah. Yang kedua, adanya pertobatan. Jadi si bungsu itu bertobat, sadar sadarnya, aku tidak layak menjadi anak bapak lagi. Jadi budaknya pun gak apa-apa. Sementara Onesimus bagi Paulus, dia sudah bertobat. Jadi statusnya itu bukan lagi sebagai budak, sebagai saudara. Ada perubahan. Jadi pertobatan penting. Langkah menuju pengampunan itu. Ada sukacita, saudara, dalam pengampunan yang ketiga. Sang ayah mengadakan pesta. Pengampunan menghasilkan sukacita. Sebaliknya, kalau dikatakan pengungkungan, dendam, tidak ada sukacita. Saudara, kalau kita benci, kalau kita dendam, kalau kita marah, yang rugi itu kita, saudara. Hidup kita tidak senang. Hidup kita tidak ada sukacitanya. Senyum pun tidak bisa, saudara. Marah, tiap hari marah, darah tinggi naik, emosi, pekerjaan jadi kacau. Apa artinya, saudara? Jadi perlu pengampunan. Kalau kita bisa mengampuni, bisa menerima kembali, bagus. Karena kita memang tidak dapat melupakan, saudara. Ada orang katakan mengampuni dan melupakan. Kita mungkin bisa ingat kembali apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut yang pernah menyakiti kita. Tapi kita punya kekuatan sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus, yang sudah ditebus dosa-dosanya, yang punya Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang. Jadi kita mengampuni, gak usah ngungkit-ngungkit lagi, gak usah cerita-cerita lagi. Itu dikatakan tanpa syarat. Ada sukacita, ada kegembiraan. Anak yang hilang pulang, ada kegembiraan. Onesimus pulang, ada sukacita. Bahkan Filemon punya saudara sekarang. Yang keempat, di situ ada poin yang negatif, kecemburuan. Si kakak, si abang, dia merasa cemburu. Tapi si ayah mengajaknya, ayo jangan cemburu, ngapain kamu iri sama adikmu? Bukankah selama ini aku sudah memperlakukan engkau lebih daripada yang kepada adikmu? Bahkan kalau kamu mau pesta tiap hari pun, kamu bisa.
Saudara, jangan pernah iri kepada orang yang diampuni. Kalau ada orang mau bertobat, bersukacita. Senang, walaupun itu tanda kutip orang yang pernah menyakiti kita. Kalau dia bertobat, kita bersukacita. Bukan tunggu dia cepat mati, saudara, bukan. Demikian juga Filemon. Mestinya, saudara, dia bersukacita menerima seorang yang dia kenal, yang pernah menjahati dia. Sekarang dia kembali bertobat, ada perubahan. Mestinya dia gembira. Ada rekonsiliasi, ada penyelesaiannya. Jadi dalam surat Filemon, sekali lagi Paulus meminta Filemon mengampuni Onesimus, budaknya yang melarikan diri itu. Menerima kembali, tadi saya katakan sebagai saudara, bukan lagi sebagai budak. Ada rekonsiliasi. Saudara, dalam komunitas Kristen, komunitas orang percaya, orang yang paling gampang melukai kita, menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sahabat baik kita. Anak bungsu pastilah sangat menyakiti hati bapaknya. Onesimus pastilah sangat menyakiti Filemon. Tetapi mereka diminta untuk mengampuni, menerima kembali. Ada orang pernah bertanya, dia katakan, Pak Saud, orang itu telah menipu saya, orang itu telah merusak, menghancurkan hidup saya. Saya mengampuni dia. Apakah saya mesti bergaul kembali seperti dulu dengan dia? Saudara, kunci utamanya itu adalah mengampuni. Bagi saya, kunci utamanya itu kita mengampuni. Tidak membenci, dapat menerima kembali. Tapi untuk seperti dulu begitu akrab lagi, belum tentu kita bisa. Nggak masalah. Yang penting, saudara, kita tidak membencinya lagi. Kita sudah mengampuninya. Mengampuni tidak akan terlupakan, tapi kita mesti tidak boleh mengungkitnya lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lebih baik tentunya kalau kita mengampuni, kita bisa rangkul kembali. Contoh tokoh dunia, saudara, yang melakukan contoh tokoh dunia yang melakukan pengampunan, saudara, itu Nelson Mandela. Ia memaafkan mereka yang menindasnya selama apartheid di Afrika Selatan itu. Untuk konsiliasi, persatuan. Orang yang mengencingi dia, saudara, dia maafkan, dia ampuni. Nah, saudara, begitu luar biasa, bukan? Dia sanggup mengampuni, karena di dalamnya ada Tuhan. Tapi saudara, kalau kita menyimpan dendam, kalau kita menyimpan kemarahan, kalau kita menyimpan rasa iri, itu bahaya. Kain itu sampai membunuh Habel, adiknya sendiri, saudara. Esau itu menaruh dendam kepada Yakub, saudara, karena pernah menipunya. Sangat mengerikan, bukan?
Tapi kalau ada pengampunan, ada sukacita. Saya melihat ada sukacita ketika Esau dan Yakub itu boleh berdamai kembali. Karena apa, saudara? Karena kebencian, dendam, merusak hubungan kita dan berakibat yang buruk. Kita mesti ada kasih. Kita mesti ada perdamaian, pengampunan. Disitulah ada sukacita. Jadi antara pengampunan dan pengungkungan, orang percaya mesti mengutamakan pengampunan. Kalau hari ini engkau masih menyimpan dendam, belum bisa mengampuni orang lain, masih marah, masih belum bisa menerima, mintalah Roh Kudus yang menolong saudara, supaya hidupmu ada kedamaian, ada sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Pakailah kami, bukakan hati kami, menerimanya dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kami benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan. Ada pengampunan, ada sukacita, ada kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu.